Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika saintek untuk persiapan menghadapi UTBK, SBMPTN, dan SNMPTN. Kita melanjutkan untuk membahas soal yang ke-196. Misalkan dimensi besaran X adalah T pangkat minus 1, dimensi besaran Y adalah L, sedangkan dimensi besaran Z adalah LT pangkat minus 2, maka dapat dinyatakan bahwa X sama dengan titik-titik ya. Kita menggunakan analisis dimensi untuk menentukan hubungan antara X, Y, dan Z. Kita dapat menuliskannya menjadi X sama dengan suatu konstanta tidak berdimensi K dikali Y pangkat A dikali Z pangkat B. Kemudian kita substitusikan dimensinya. X dimensinya T pangkat minus 1. Jika kita masukkan dimensinya, maka K-nya kita hilangkan terlebih dahulu. Maka ini jadi Y-nya berdimensi L, maka L pangkat A, kemudian Z-nya berdimensi L T pangkat minus 2 pangkat B. Tahu ini jadi T pangkat min 1 sama dengan L pangkat A dikali L pangkat B dikali T pangkat minus 2B. Atau kita bisa tuliskan L pangkat 0. L pangkat 0 ini kan sama saja dengan 1 dikali T pangkat min 1 sama dengan L pangkat A plus B dikali T pangkat minus 2B. Karena bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanannya sama, yaitu dikali, maka pangkatnya juga sama. Maka untuk T pangkat di ruas kirinya min 1, di ruas kanannya min 2B. Berarti kita dapatkan B-nya sama dengan 1/2. Kemudian untuk L, di ruas kanan berpangkat 0, di ruas kiri berpangkat 0, di ruas kanannya berpangkat A plus B. Maka kita temukan A sama dengan min B, yaitu sama dengan min 1/2. Maka hubungan X, Y, dan Z-nya dapat kita tuliskan X sama dengan K dikali Y pangkat min 1/2 dikali Z pangkat 1/2, atau sama dengan K dikali Z per Y pangkat 1/2, atau sama dengan K akar Z per Y. Dari soal, dimensi besaran X-nya ini adalah T pangkat minus 1. Ini merupakan dimensi dari frekuensi. Kemudian Y ini dimensinya L. Ini merupakan besaran dari panjang ya. Y berarti panjang. Sedangkan dimensi dari besaran Z ini L T pangkat min 2 merupakan percepatan. Maka X ini sama saja dengan frekuensi sama dengan K akar Z-nya ini adalah besaran percepatan dikali percepatan dibagi Y-nya panjang. Artinya adalah rumus X sama dengan K akar Z per Y ini identik dengan frekuensi sama dengan 1/2pi akar percepatan gravitasi dibagi L, yaitu frekuensi dari pendul. Maka kita tuliskan K-nya sama dengan 1/2pi. Jadi X sama dengan 1/2pi akar Z per Y. Jadi jawabannya B. Oke, berikutnya untuk soal yang ke-197.
Dari keadaan diam, kereta api bergerak dari stasiun A dengan percepatan 0,5 meter per second kuadrat sampai mencapai 40 meter per second. Kecepatan kereta itu tetap selama beberapa saat, selanjutnya direm dengan perlambatan 0,8 meter per second kuadrat sampai berhenti tepat di stasiun B. Jika sejak bergerak dari stasiun A sampai tiba di stasiun B memerlukan waktu 4 menit dan 25 detik, jarak kedua stasiun itu sama dengan titik-titik-titik. Kita menggambarkan lintasan gerak dari kereta ya. Jadi kereta bergerak dari titik A ke titik B. Mula-mula dari keadaan diam berarti VA-nya sama dengan 0, dan berhenti di titik B berarti VB-nya sama dengan 0. Dari titik A, kereta dipercepat. Misalnya ini AA sebesar 0,5 meter per second, mencapai 40 meter per second kecepatannya. Berarti misalnya ketika kereta mencapai kecepatan 40 meter per second itu ketika di titik C. Jadi VC-nya ini sama dengan 40 meter per second. Kemudian kereta bergerak dengan kecepatan tetap selama beberapa saat. Nah, kecepatan tetap selama beberapa saat ini misalnya sampai di titik D. Kemudian di titik D, kereta diperlambat dengan perlambatan 0,8 meter per second kuadrat. Ini perlambatan terjadi dari titik D ke titik B. Kecepatan di titik D masih tetap 40. Karena dari titik C ke D, kereta bergerak dengan kecepatan tetap. Kemudian dari titik D ke B, kecepatan yang 40 ini berkurang secara tetap sebesar 0,8 meter per second. Kita cari jarak dari A ke C dengan menggunakan ini dari A ke C, maka kita gunakan VC kuadrat sama dengan VA kuadrat ditambah 2 dikali AAC dikali delta SAC. VC nya 40, jadi ini 40 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0,5 kali delta SAC. Maka delta SAC-nya sama dengan 40 kuadrat 1600 dibagi 2 kali 0,51. Maka ini sama dengan 1600 meter atau 1,6 kilometer. Kita cari waktu dari A ke C dengan menggunakan VC sama dengan VA ditambah AAC dikali TAC. VC nya 40 sama dengan 0 ditambah 0,5 dikali TAC. Maka kita temukan TAC nya sama dengan 40 bagi 0,5 sama dengan 80 detik. Kemudian kita tinjau gerakan keretanya dari D ke B. Dari D ke B, kita gunakan VB kuadrat ya, sama dengan VD kuadrat ditambah 2 dikali ADB dikali delta SDB. VB nya 0, maka ini 0 kuadrat sama dengan 40 kuadrat plus 2 dikali karena perlambatan berarti min 0,8 dikali delta SDB. Maka ini jadi 1,6 delta SDB sama dengan 1600. Maka delta SDB nya sama dengan 1600 bagi 1,6 berarti 1000 meter, atau delta SDB
sama dengan 1 km. Kemudian kita cari waktu yang ditempuh kereta dari D ke B. Itu kita gunakan VB sama dengan AVD ditambah ADB dikali TDB. VB nya 0 sama dengan 40 ditambah minus 0,8 dikali TDB. Maka kita dapatkan TDB nya sama dengan 40 bagi 0,8 ya. 40 bagi 0,8 yaitu sebesar 50 second. Jadi TDB nya waktu kereta dari titik D ke titik B adalah 50 second. Maka waktu dari C ke D ya. Jadi waktu dari C ke D itu waktu ketika kereta bergerak dengan kecepatan tetap itu sama dengan waktu total, waktu dari A ke B dikurang waktu dari A ke C kurang waktu dari D ke B sama dengan 4 menit 25 detik. 4 menit 25 detik itu 265 detik ya. Dikurang TAC nya 80 kurang 50, maka TCD nya sama dengan 135 second ya. Karena waktu dari C ke D 135 second, maka delta SCD nya dengan kecepatan tetap berarti VCD dikali TCD sama dengan 40 kali 135 sama dengan 40 kali 135 berarti 5.400 meter atau 5,4 km. Maka delta SAB nya itu sama dengan delta SAC ditambah delta SCD ditambah delta SDB. Berarti ini sama dengan 1,6 tambah 1 tambah 5,4 berarti jadi 8,0 km. Jadi jarak kedua stasiun itu sama dengan 8,0 km. Kemudian untuk soal yang ke-198, pada gambar di bawah balok M1 sama dengan 5 kg dihubungkan ke balok M2 sama dengan 4 kg dan ke balok M3 melalui katrol tak bermassa. Besar koefisien gesek kinetik antara balok M1 ke permukaan meja adalah 0,4 serta percepatan gravitasi setempat 10 meter per second kuadrat. Massa balok M3 berikut ini agar sistem tetap setimbang adalah karena katrol tidak bermassa, maka efek rotasi dari katrol dapat diabaikan. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing balok. Jadi ada berat balok M1 yaitu M1G sama dengan 50 Newton. Kemudian ada berat balok M2 yaitu M2G sama dengan 40 Newton. Kemudian ada berat balok M3 yaitu M3G. Kemudian tali pada M1 dan M2 besar tegangan talinya sama karena efek rotasi katrol kita abaikan. Misalnya besarnya T1, maka kita gambarkan dari M1 ke kiri yaitu T1 dan kita gambarkan dari M2 nya ke atas di T1 juga. Untuk tali yang menghubungkan M1 dan M3 besarnya misalnya T2, maka ini T2 kita gambarkan dari
benda M1 ke kanan dan T2 kita gambarkan dari benda M3 ke atas. Agar sistem tetap setimbang, kita mencari massa M3 ya. Untuk mencari massa M3 ini, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu kecenderungan gerakan sistem. Karena kita tidak mengetahui besar massa dari M3, maka kita bisa menganalisis dua gerakan sistem, bisa ke kiri atau ke bawah mengikuti M2 dan ke kanan mengikuti M3. Kita ambil kasus yang pertama, kasus 1. Jika sistem bergerak ke kiri atau mengikuti M2G, maka gaya gesek yang bekerja pada M1 dan meja itu arahnya ke kanan, F. Maka menurut hukum pertama Newton, resultan F sama dengan 0. Untuk kasus 1 ini kita dapat menuliskannya menjadi M2G kurang T1 plus T1 kurang T2 plus T2 kemudian kurang F min M3G sama dengan 0. Kita tahu bahwa F-nya sama dengan mu dikali normal dari benda M1, yaitu sama dengan mu kali M1G. Ini kita coret T1 dengan min 1 dan T2 dengan min T2. Maka kita dapat tuliskan M2G min mu M1G min M3G sama dengan 0. Kita coret G-nya, kita dapatkan M3 sama dengan M2 dikurang mu M1 atau sama dengan 4 dikurang 5 dikali 0,4. Maka M3 nya kita dapatkan 4 kurang 2, berarti ini 2 kg. Kemudian untuk kasus yang kedua, di mana jika sistem bergerak ke kanan, maka resultan gaya yang bekerja pada sistem tetap 0 karena sistem kita jaga seimbang ya. Kita cari M3 yang kedua. Karena sistem cenderung bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Gaya geseknya untuk kasus yang kedua ke kiri. Maka kita bisa tuliskan M3G positif ya, karena sistem bergerak ke kanan atau mengikuti arah gaya berat dari M3 ya. Dikurang T2 tambah T2, kemudian kurang T1 tambah T1 kurang F, kemudian dikurang dengan M2G. Ini sama dengan 0. Kita coret, ini tegangan talinya, kita dapatkan M3G dikurang mu M1G min M2G sama dengan 0. Kita coret G, kita dapatkan M3 nya sama dengan M2 ditambah mu M1 atau sama dengan 4 ditambah 0,2 dikali 5. Maka M3 yang keduanya sama dengan 6 kg. Jadi kesimpulannya adalah jika sistem kita jaga tetap, maka massa M3 ini harus lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 6.
Jadi, agar sistem dalam keadaan setimbang, massa M3-nya harus lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 6. Maka jawabannya 2, 3, 4. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-199.